Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, channel Kreator. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial tentang penggunaan formula max if dengan min if. Yang mana formula ini kita gunakan untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terendah pada sebuah data dengan menggunakan kriteria tertentu. Nah, bagaimana penggunaannya? Oke, langsung ikuti video tutorialnya. Oke teman-teman, jadi cara penggunaannya itu sebenarnya gampang ya teman-teman. Hanya saja formula ini hanya bisa kita dapatkan di Office 2019 ke atas. Dari 2019 ke atas termasuk Office 365 ya. Sedangkan yang di bawah itu silahkan diupdate untuk bisa menggunakan kemudahan dari formula ini. Nah, penggunaannya sama dengan max. Ini langsung dimunculkan max if. Mari kita lihat di sini ada max rank, yang mana deretan nilai maksimal yang kita mau cari. Berarti di sini saya harus blokir yang ini, select yang ini. Kemudian titik koma, kriteria rank pertama. Jadi saya akan menggunakan dulu kriteria rank di jenis kelamin, berarti yang saya harus select yang ini. Kemudian titik koma lagi, kriterianya apa? Di sini kan terdiri laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau misalnya yang kita mau cari itu laki-laki, maka harus menggunakan huruf L ya, sesuai dengan yang ada di pengkodean ini. Jadi saya harus menggunakan tanda kutip karena pembacaan teks. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini saya sesuaikan dulu seperti ini. Jadi kalau kita lihat nilai maksimal itu untuk laki-laki 1, 2, 3, 4 adalah nilai 94. Nah, yang ini ya, berarti kena yang ini. Jadi kalau misalnya supaya ini lebih fleksibel teman-teman, karena di sini kan bisa saya rubah-rubah laki-laki kemudian perempuan. Supaya dia lebih fleksibel, ini saya ganti, saya hapus saja dan tidak usah menggunakan tanda kutip karena pembacaan sel saya klik di sini kemudian enter. Maka untuk perempuan nilai tertingginya adalah 99. Jadi bisa dirubah-rubah. Jadi kalau misalnya saya cek lagi di sini 94. Nah, kalau misalnya, berarti kalau misalnya untuk min, tinggal saya copy saja teman-teman. Rumusnya, kemudian di sini saya paste, max ini saya ganti dengan min. Enter. Jadi nilai terendah untuk perempuan, kemudian ini saya geser saja, klik, geser, jangan dilepas, drag, lepaskan. Nah, hasilnya 86. Mari kita lihat untuk nilai, saya ganti di sini. Nilai min, satu kriteria. Oke. Jadi kalau misalnya nilai laki-laki 79 yang terendah. Rumusnya kita pastikan 79 laki-laki 1, 2, 3, 4. Jadi yang terendah adalah 79 yang ini. Kemudian kalau perempuan nilai terendah itu adalah 86. Perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terendah adalah 86 ya, kena yang ini. Nah, sekarang saya kira bisa dipahami tentang penjelasan ini ya untuk satu kriteria. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya saya menggunakan dua kriteria, berarti rumusnya tetap sama saja, hanya kita menambahkan yang ini. Jadi caranya seperti ini. Sama dengan, perhatikan lagi, sama dengan max if dalam kurung max rank seperti tadi, kita munculkan nilai, deretan nilai yang akan kita cari, kemudian titik koma, kriteria rank 1. Kriteria rank 1 saya akan menggunakan dulu jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya apa? Kriterianya adalah perempuan dulu yang kita cari yang ini. Jadi kita berikan lagi kode titik P seperti ini. Titik koma lagi, langsung di sini yang diaktifkan adalah kriteria rank 2. Kriteria rank 2 itu kita blokir kelas seperti ini. Kemudian titik koma lagi, kriteria rank 2 kriteria 2-nya itu adalah misalnya saya mencontohkan kelas 7. Berarti di sini saya harus tulis angka 7. Kenapa saya tidak menggunakan tanda kutip? Karena pembacaannya adalah angka. Nah, sekarang berarti saya tutup kurung, kemudian enter.
maka hasilnya adalah 97. Saya ganti dulu ya, 97. Nah, sekarang kita pastikan apakah benar yang kelas 7 perempuan itu nilai tertingginya adalah 97. Kita lihat 1, 2, 3 untuk perempuan, betul ya, kena 97. Kemudian kalau misalnya saya fleksibelkan lagi, P saya ganti dengan ini, kemudian 7 saya ganti dengan yang di bawah ini tadi ya deretannya. Bentar. 97. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari laki-lakinya, maka yang terjadi adalah yang muncul adalah 91 laki-laki yang tertinggi 1, 2, 3, 4, 91 kelas 7. Nah, kalau misalnya kelas 9? Kelas 9? Nah, 0. Kenapa? Karena untuk laki-laki tidak ada kelas 9. Coba kalau misalnya laki-laki saya ganti kelas 9 yang ini. Oke, maka yang dimunculkan adalah 79. Ini lebih fleksibel. Anda bisa menggunakan penggunaan rumus max if dengan min if seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya untuk minnya, ya sama saja teman-teman ya. Tinggal kalau misalnya supaya ini bisa kita langsung tarik ke bawah. Kalau misalnya saya tarik begini kan bergeser ya teman-teman. Ini bergeser, ada yang bergeser rumusnya. Jadi supaya ini tidak bergeser, ini saya blokir saja semuanya. Saya blokir. Yang ini harus saya blokir ya. Saya absolutkan, tekan F4. Kemudian ini juga saya blokir. Kemudian C15 jangan ya, supaya karena ini akan bergeser ke sini. Kemudian ini lagi saya akan blokir. D15 jangan juga di blokir. Jangan juga diabsolutkan. Enter. Tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Perhatikan, sudah tidak bergeser. Yang bergeser itu hanya kriterianya. Saya aktifkan di atas, kriterianya juga yang ini. Saya kira bisa dipahami ya tentang penjelasan penggunaan max ifs dengan min ifs. Ini biasanya kita gunakan pada saat kita melakukan pencarian untuk kita mendapatkan nilai tertinggi dari mungkin sebuah penjualan atau misalnya di kelas misalnya untuk mencari ranking umumnya bisa kita gunakan rumus seperti ini. Oke, saya Chandra Kreator, mudah-mudahan apa saya jelaskan bisa dipahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa subbreaker.